Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TLI 3C dengan NPM 2478292. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada Cisco Packet Tracer Lab 1.1.7 yang judulnya Basic Switch Configuration Physical Mode. Baik, tujuan dari lab ini agar kita memahami cara melakukan konfigurasi dasar switch. Lalu kita akan menghubungkan switch dengan PC melalui kabel konsol dan kabel gigabit Ethernet. Lalu kita melihat dan memverifikasi default konfigurasi switch, memberikan IP address pada VLAN, lalu membuat konfigurasi dasar keamanan yaitu password dan banner. Lalu kita akan menguji ping IPv4 dan IPv6 untuk konektivitasnya. Oke, langsung saja kita ke langkah pengerjaannya. Di sini yang pertama kita pindahkan dulu switch S1 ke meja yang telah ditentukan ya. Lalu PC juga, PC A. Nah, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita menggunakan kabel konsol, kita hubungkan. Oke, di sini kita klik ini, kita inspect front, kita balik karena port konsol ada di bagian belakang konsol. Lalu kita masuk ke fase terminal. Nah, pastikan PC-nya juga sudah hidup. Lalu selanjutnya kita buka PC A desktop, lalu kita masuk ke terminal. Oh, sorry, salah port RS maksudnya. RS232. Oke, langsung ke sini desktop terminal. Nah, oke, langsung kita di sini kita akan melihat swap enable. Sini lalu kita lihat lihat konfigurasinya. So running config. Oh, di sini ada pertanyaan. Why must you use? Kenapa harus menggunakan kabel konsol? Pertanyaannya terkait yang tadi ya. Kenapa harus menggunakan kabel konsol? Karena switch belum punya IP address dan VLAN konfigurasi, jadi tidak bisa diakses lewat telnet atau SSH. Oke, baik, selanjutnya di step 2. Step 2 kita telah menunjukkan running config ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Running config, ada berapa gigabit
berapa jumlah interface gigabit Ethernet. Sini ada sampai 24 teman-teman ya. Nah, sampai 24. Lalu pertanyaannya, VT, what is the range, berapa jarak dari VT lines. VT lines nya di sini terlihat line konsolnya 0, line aux 0, line VTY nya 04. Oke, selanjutnya kita show startup config. Ada pesan startup config is not present, karena belum ada konfigurasi yang kita lakukan atau konfigurasi yang kita simpan. Terus selanjutnya kita masuk ke show interface VLAN 1. Sini show interface VLAN 1, ada pertanyaan, is there apakah ada IP address di VLAN 1? Jawabannya tidak ada teman-teman ya, no IP address. Lalu selanjutnya statusnya masih down. Lalu statusnya masih down. MAC addressnya nggak ada juga teman-teman ya. Ini address is 00 ini. Oke, selanjutnya kita lihat IP interface VLAN 1, show IP interface VLAN 1. Jawabannya di sini, what output do you see? Bacanya itu VLAN administrasi down, masih down ya. Lalu kita untuk membuatnya on, kita lakukan hubungkan dengan kabel ini, Cooper, menggunakan kabel Cooper straight through. Lalu dari PCA kita hubungkan ke fase Ethernet 06. Sorry, ini 06. Nah ya, source port ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya. Kita coba lagi show IP interface VLAN 1. Nah, statusnya masih down teman-teman, karena belum kita lakukan no shutdown. Jadi kita lakukan shutdown dulu, masuk ke configure terminal, masuk interface VLAN 1 yang tadi, lalu kita aktifkan no shutdown. Nah, exit. Coba kita lihat ya, so IP interface VLAN 1, maka statusnya is up, nah on. Lalu kita akan melihat show version. Sini ada banyak sekali teman-teman ya. Show version. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the Cisco EOS version that the switch is running? Catat versi EOS nya, kita lihat version. Nah, di sini Cisco EOS versionnya yaitu 16.32. Lalu selanjutnya, what is system file name, system image file name. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada what is base Ethernet MAC address. Base MAC addressnya ada di sini teman-teman. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke show interface gigabit Ethernet 1.0.
ada pertanyaan lagi, apakah interface up atau down? Statusnya di sini up ya. Lalu speednya 1000, lalu duplex 100 MB, dan MAC addressnya nah ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke perintah show VLAN. Show VLAN. Show VLAN. What is the name of VLAN 1? VLAN 1 VLAN namanya VLAN 1 namanya default. Lalu which port are VLAN 1? Portnya ini teman-teman ya. Lalu selanjutnya semua port ada di VLAN 1 berarti ya ini. Selanjutnya apakah VLAN 1 aktif? VLAN 1 aktif, statusnya aktif. What type of VLAN? The default. Aktif. Selanjutnya apa tipe of VLAN? VLAN 1. Selanjutnya kita ke perintah show flash. Sistem flash directory. Nah, ini terlihat file bin yaitu file image iOS image file name. Selanjutnya dir flash directory of flash. What is the name file of Cisco iOS image? Nah ini teman-teman ya, yang berekstensi bin. Selanjutnya kita masuk ke part 2, configure basic network device setting. Kita masuk ke configure terminal. Kita akan mengatur ya, pentain sini no IP domain lookup. Sorry teman-teman, mungkin akan saya silent dulu. No IP domain lookup. Lalu kita beri nama hostname-nya S1. Lalu kita enkripsikan password. Service encryption. Kita beri password secret class. Kita buat banner. Ini boleh kita copy aja ya. Cepat. Sudah. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi VLAN 99 yang ada di sini. Kita masuk ke interface VLAN 99. Lalu kita beri IP address sesuai yang di addressing table teman-teman ya.
192.168.1.2, lalu jangan lupa subnet max-nya 5.255.0. Oke, selanjutnya IPv6 IPv6 address. Kita copy aja. Spasi ya, pastikan teman-teman juga jangan sampai keliru. Selanjutnya IPv6 address link lokalnya FE 80.2 2 kali 2 spasi link lokal, lalu kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Oke, kita bisa exit. Oke. Kita akan selanjutnya pindahkan port ke VLAN 99. Interface stop. Interface range 1.1.1.0.1 sampai 24. Switch akses VLAN 99. Switch port. Typo exit. Nah, berarti udah dipindahkan ya ke port 99 VLAN 99 semua. Kita beri IP default gateway, IP default gateway 192.168.1.1. Oke, udah. Selanjutnya kita masuk ke konsol dan VT password. Kita masuk ke line console 0, passwordnya Cisco, login. Kita akan melakukan synchronous option login ya, login sign Cronus sign SYN cerah. Oke, exit. Selanjutnya VTY line VT 015, maksudnya sama Cisco, login, kita exit. Nah, ada pertanyaan, why is the login command required? Kenapa login penting? Kalau tidak, switch tidak akan meminta password meski sudah di set. Jadi kita udah ngatur, kalau nggak di login dia nggak bakal simpen gitu pengaturan password kita. Itulah. Lanjut ke ini
configure IP divisi A, kita ke physical desktop, kita tutup dulu ke IP configuration, kita ubah jadi static dulu teman-teman ya. Masukkan IP nya 168.168.1.10 ya. 1.10 subnet maxnya udah, karena /24 maka 2555. Lalu ini 11, lalu lagi IPv6 nya copy saja ya. Lupa taruh belakang 64, link local addressnya fl80.2.21. Oke, kita close. Oke, selanjutnya kita masuk ke verify and test network connectivity. Sini kita lakukan ping dari, oh ya, untuk itu kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat show buat sip. Config. Nah, sini kita bisa melihat apa saja yang sudah kita, nah ini kan dah yang tadi kita ubah ke port 999 ke semuanya ya. Selanjutnya yang kita ubah lagi tadi password, login sinkronus, IP interface VLAN 99 nya sudah ada IP ya, karena kita yang masuk. Lalu banner juga tadi. Nah ini IP default gateway. Oke, udah. Selanjutnya kita bisa lakukan ping dari VCA ya. Ping 192.168.1.2. Nah, hasilnya reply ya. Kita tes juga untuk ininya IPv6. Oke, IPv6 berhasil juga ya. Selanjutnya, nah ini juga tadi sudah terlihat sama yang kayak kita tadi, portnya sudah diubah, IP default gateway, banner. Lalu selanjutnya show interface, kita close dulu. Show interface VLAN 99. Nah, sini statusnya sudah up ya. Statusnya sudah up. Lalu selanjutnya tes tadi udah. Selanjutnya remote test and verify remote management of S1. Oke, kita buka desktop, lalu on VCA, lalu telnet.
SSH client. Setelah SSH client, masukkan IP 192.168.1.2. Login user access. Manajemen address. Coba kita connect. Listener. Oh, ini pilih telnet. Kita connect. Lalu passwordnya kita masukkan Cisco. Nah, masuk privilege. Oke, lanjut selanjutnya. Kita akan save the configuration menggunakan perintah copy running copy running config startup config. Nah, oke, sudah disimpan konfigurasinya. Selanjutnya ada reflection request. Why should you configure the VTY password for the switch? Kenapa kamu harus mengonfigurasi VTY password untuk switch? Supaya agar mencegah akses tidak sah lewat telnet atau SSH tanpa password. Jadi siapapun bisa login gitu sembarang orang. Jadi bisa membahayakan privasi kita sendiri. Selanjutnya, why change the default VLAN 1? Kenapa harus mengganti VLAN 1 ke VLAN 66? Oh ya, VLAN 99. Karena VLAN 1 rawan dilakukan serangan dan selalu aktif. Kita lebih baik menggunakan VLAN khusus manajemen agar lebih aman. Sebenarnya, why can you prevent password? Bagaimana cara mencegah password terkirim plain text? Gunakan SSH untuk remote access, lebih aman daripada telnet. Juga aktifkan yang tadi itu perintah service password encryption agar terenkripsi. Oke, sebentar teman-teman. Oke, mungkin itu saja pada ini belum 88%, masih belum full gateway IPv6 configuration. Ini dia VCA. Sorry, orang tua nelpon. Full gateway. Full gateway IPv6.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan ya. Jika ada kurang kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.